Saya Fatimah Polbi sebagai mediator. Saya Febri Rahman sebagai penggugat. Saya Ulang sebagai saksi penggugat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai mediator. Saya bernama Fatimah Polbi yang pada kesempatan kali ini saya akan mendengarkan keluh kesah rekan-rekan semua terkait rumah tangga rekan-rekan yang dimana dalam kasus ini adalah kasus perceraian ya rekan-rekan ya. Mungkin yang pertama saya berharap dengan adanya mediasi ini bisa mendapatkan kesimpulan yang maksimal terkait kasus rekan-rekan semua sehingga tidak perlu dilanjutkan ke proses pengadilan ke depannya. Yang pertama, mungkin saya ingin mendengar dari pihak penggugat terlebih dahulu. Silakan memperkenalkan diri, terus menjelaskan juga tentang keluh kesahnya seperti apa yang dialami dalam ruang lingkup keluarganya sehingga memasukkan perkara perceraian ini. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Febri Rahman, saya selaku penggugat dan di sini saya membawa saksi yaitu tetangga saya sendiri namanya Ilham. Alasan saya mengajukan gugatan perceraian terhadap suami saya karena yang pertama suami saya bermain judi online sehingga dia tidak ingat terhadap keluarga apa yang telah ia habiskan gitu. Uang yang dihabiskan itu untuk judi online dan adanya indikasi perselingkuhan juga. Saya mengetahui itu dari bukti handphone, bukti screenshot chat dan suami saya terlihat ada indikasi vulgarnya dan saya memutuskan untuk mengajukan perceraian ini. Oh, jadi sang suami ini si pihak tergugat terindikasi bermain judul dan selingkuh ya. Mungkin sudah cukup dari pihak penggugat. Saya kemudian akan mendengarkan kronologi atau peristiwa-peristiwa yang sebenarnya terjadi dari pihak tergugat, menanggapi juga dari apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Feby terkait apa yang sudah dia bicarakan tadi. Persilakan perkenalkan diri dan jelaskan. Baik, terima kasih Bapak Mediator yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Azim Muhammad Hamizan dan ini adalah adik saya yaitu Agustina Haryanti. Di sini saya ingin menanggapi yang tadi dikatakan oleh Mama Feby. Nah, jadi indikasi yang dia katakan tadi sebenarnya saya dapat menyangkalnya karena saya ini kebetulan adalah tenaga kerja di luar negeri. Saya kerja di luar negeri dan yang menurut dia itu judi online itu sebenarnya saya melakukan yang namanya investasi trading. Nah mungkin dia belum paham apa pola-pola grafik trading itu bukan cuma grafik doang, tapi ada candle dan juga ada apa naik turun gitu. Nah mungkin dia mengira bahwasanya saya itu main judul gitu dari trading itu. Dan untuk yang selingkuh itu sebenarnya itu rekan kerja saya dan saya sebenarnya tidak ada indikasi berkata chat vulgar dan apapun itu. Nah, dan saya bisa menyangkal itu, saya minta apa bukti lain gitu bahwasanya saya melakukan judi online dan saya selingkuh. Papa alias Pamski, Papa tuh tahu nggak sih trading itu apa? Trading itu sama aja kayak judul, Papa. Papa tahu nggak sih tetangga kita tuh main judul itu uangnya emang menjanjikan, tetapi kan nggak tahu perginya kemana, Papa. Untuk terkait yang tadi partner kerja, kenapa coba? Kalau seorang partner kerja itu sampai nginep ke hotel, Papa bisa mikir nggak sih itu udah di luar batas kewajaran sebagaimana rumah tangga loh, Papa? Apa coba kalau bukan selingkuh? Sebentar Ibu. Ini karena kita dalam proses mediasi ya, jadi saya harap dalam proses ini itu kita bisa ngobrol secara baik-baik, secara kekeluargaan dan seperti tadi juga kan awalnya saya bareng-bareng gitu dari ibu sebagai penggugat, terus saya juga mendengarkan sisi dari pihak tergugat gitu. Jadi di sini di mediasi ini kita ngobrolnya santai aja, secara kekeluargaan aja. Saya sebagai penengah, saya juga mengusahakan mendapatkan kesimpulan yang terbaik lah untuk rekan-rekan semua. Mungkin saya akan bertanya dulu ke saksi dari pihak penggugat. Sejauh mana sih
yang saksi ketahui tentang keluarga mereka gitu. Soalnya kan tadi sempat dibilang juga ya kalau misalkan Bapak Azril ini dia memang kerjanya itu di luar ya, sering di luar. Nah, jika dia pulang ke rumah itu apakah di rumahnya sering ribut, kedengeran cekcok atau bagaimana? Baik ya, ini Pak Mediator terkait kesaksian saya sebagai tetangga yang di samping rumahnya. Dulunya yang saya ketahui bahwasanya rumah tangga si penggugat dan tergugat ini dibilang kategori yang ini ya cemara gitu, tidak ada terjadinya cekcok ataupun tentang permasalahan-permasalahan di keluarga internalnya kan. Namun akhir-akhir ini ketika sang suami di pihak tergugat datang ke rumah dari kerja di luar negeri, itu saya sering terdengar di malam hari sering cekcok segala macam. Entah itu cekcok tentang permasalahan yang tadi telah disebutkan atau entah, dan juga sering terdengar ada bantingan-bantingan dari alat-alat perabotan gitu. Oke. Kalau untuk saudara saksi, apakah pernah melihat atau menyaksikan langsung gitu terkait perselingkuhan tadi yang sudah dibilang oleh pihak penggugat? Pernah nggak sih kayak ngelihat ada perempuan yang masuk ke rumah bersama Mas Azril ini atau bagaimana? Ya, Pak Moderator, saya mungkin sering lihat di pagi hari ke jam 9-an pagi hari ya. Saya sering lihat Mas Azril itu ketika keluar dari rumah itu langsung beranjak ke naik mobil. Nah, saya lihat itu ada seseorang cewek yang telah menunggu di sana. Mungkin itu kurang tahu, mungkin ya emang selingkuhannya atau mungkin rekan kerja gitu. Karena dari gelagatnya itu agak-agak sedikit romantis lah gitu. Pegang tangan dan pelukan-pelukan sedikit gitu. Baik, saya rasa cukup untuk mendengar dari pihak penggugat, dari saksi dan sebagainya. Mungkin sekarang saya ingin mendengarkan dari saksi dari pihak tergugat. Ini adiknya Mas Azril ya. Dalam kasus ini apa kesaksian yang mau Anda sampaikan? Jadi begini Bapak, kakak saya itu kami kan berdua ya, ibaratnya kami itu dua saudara. Jadi kakak saya itu adalah yang saya tahu dia adalah laki-laki yang bertanggung jawab, entah itu di keluarganya, entah itu di keluarga kami. Karena terbilang keluarga kami juga masih dibantu oleh kakak saya, apalagi saya saat ini sedang kuliah, ibaratnya masih dibantu. Jadi perkataan kakak Feby ini mungkin saya tidak percaya ya dengan kakak saya yang jujur atau misalkan kakak saya selingkuh, karena beliau adalah laki-laki yang menurut saya itu gentle banget ke Pak. Jadi terbilang jauh dengan kata selingkuh. Yang saya tahu itu seperti itu. Oke. Untuk saudara saksi, apakah sebelumnya pernah tahu gitu kalau misalkan hubungan antara Kak Feby dengan Kak Azril ini baik-baik saja di rumahnya, atau di rumahnya sering berantem atau cekcok? Apakah saudara mengetahui? Mungkin mengenai berantem ya, kalau cekcok di keluarga itu pernah. Sampai anaknya aja dititipin ke ibu saya itu sampai seminggu. Dan kakak saya pun pernah sampai nginep di rumah 2 harian pada tanggal 6 Juni tahun ya 8 Juni kemarin. Saya nggak tahu permasalahannya apa, cuman saya lihat kakak saya ini pulang ke rumah selama 2 hari dan beberapa kali juga anaknya dititipkan kepada kami. Itu sih. Oke, tadi saya sudah mendengar kesaksian dan apa yang sudah dibicarakan dari pihak penggugat dan tergugat ya. Di sini saya juga udah memiliki berkas berupa bukti-bukti yang sudah dilampirkan. Mungkin seperti ini ya, para rekan. Oke, untuk kesaksian dan keterangan dari dua belah pihak saya sudah mendengar semua ya, dari pihak penggugat maupun tergugat. Di sini saya juga sudah menerima bukti-bukti yang sudah para pihak lampirkan. Saya sudah mengecek juga tentang bukti-bukti ini. Mungkin
di sini ya, dari kedua belah pihak saya sangat-sangat menyarankan, sangat menganjurkan bahwa dalam hubungan rumah tangga ini mungkin sebaiknya tidak perlu ada kata cerai. Terlebih dalam keluarga para pihak ini sudah dikaruniai seorang anak gitu, dimana anak itu memerlukan peran ayah dan peran ibu dalam sebuah keluarga ya. Jadi susah kalau misalkan anak itu hanya mendapatkan salah satu peran saja. Dan mungkin saya menanggapi sedikit ya terkait hal-hal yang sudah disampaikan. Tadi saya sempat ngecek terkait bukti judul yang Ibu Feby kirimkan. Ternyata kalau menurut analisis saya ya Ibu, ini nih memang trading, memang aplikasi trading gitu yang memang salah satu profesi Mas Azril juga. Ini bukan judul kalau menurut saya, ini adalah aplikasi trading. Jadi dalam asumsi bahwa Mas Azril ini melakukan judul itu menurut saya masih kurang bisa ya Ibu. Apalagi Ibu tadi menjelaskan kalau misalkan Mas Azril ini melakukan judul dan sebagainya. Itu menurut saya ini adalah aplikasi trading gitu. Terus terkait selingkuh yang membawa partner kerja dan sebagainya, itu mungkin menurut saya bisa diperjelas lagi juga dari Mas Azril ya. Walaupun ini hanya sebatas hubungan antara rekan kerja, tapi ini adalah suatu hal yang perlu dikomunikasikan apalagi ke istri sendiri gitu kan. Mungkin berkomunikasi agar istri itu tahu kita itu berpartner dengan siapa, kita itu memiliki klien siapa, dan agar tetap terbuka dalam suatu hubungan gitu, hubungan rekan-rekan sekalian. Terus juga agar punya punya rasa tenang juga dari Ibu Feby-nya gitu, karena memang sudah dikasih tahu apa-apa yang sedang dilakukan oleh Mas Azril ini gitu. Ya sebenarnya saya juga mau mencoba untuk mempertahankan rumah tangga ini dan menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik. Tetapi sampai detik ini pun juga dari pihak suami saya tidak ada etikat baik kepada saya dan anak saya, dan tidak ada perubahan sedikit pun terkait alasan-alasan yang sudah saya paparkan sebelumnya. Karena itu saya sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini dan memutuskan untuk mengajukan gugatan saya. Begitu Mas Azril, tadi Ibu Feby sudah menyampaikan bahwa beliau tetap ingin melanjutkan proses persidangannya, di mana beliau itu tetap mengajukan cerai. Bagaimana dengan Mas Azril, apakah bersedia untuk tetap melanjutkan ke proses selanjutnya atau bagaimana? Sebenarnya Pak, saya juga nggak mau cerai sama istri saya itu, karena yang satu kita udah punya anak, dan yang kedua saya juga masih cinta sama istri saya gitu. Saya nggak mau lanjutin ini ke perceraian. Saya mau tetap hubungan ini dan keluarga ini tetap utuh. Ya, nggak usah lah cerai-cerai. Pikirin anak, pikirin juga kita udah kemana berdua dari masa-masa SMA sampai sekarang. Masa kamu lupa sih sama dulu? Tapi kamu janji nggak bakal berubah. Ini aku demi anak aja, aku mau baik-baik lagi. Aku juga bakal upgrade diri lagi dan juga aku tetap terbuka sama kamu. Aku minta kamu jadi ayah yang bertanggung jawab sama kamu. Oke. Sudah. Baik, berarti dengan adanya diskusi tadi saya dapat menyimpulkan bahwa dari pihak penggugat juga dari pihak Ibu Feby ini memang setuju untuk tidak melanjutkan ke proses persidangan. Di sini saya juga akan menyiapkan berkas-berkas terkait bahwa mediasi ini berhasil dan tidak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Saya juga akan meminta persetujuan yang lainnya pihak-pihak yang terkait, dan saya doakan semoga dengan adanya mediasi ini rumah tangga kalian kedepannya akan semakin membaik dan jangan sampai ada permasalahan-permasalahan seperti ini terulang lagi untuk ke depan. Terima kasih.